Ke-83, rindu minta ampun. Hari keberangkatan pun tiba. Sudah tak ada lagi ledek-ledekan. Baby, Dijah dan Ning Ningrum sama khawatirnya. Ning Melati ada di pojokan. Wajahnya sulit dibaca. Dan tatapannya berganti dari Gus Malik ke Gus Hanan. Mungkin dia galau. Siapa yang mau dikhawatirkan? Baby sudah berpelukan dan muas-muasin meluk suaminya dari malam tadi sampai subuh. Dan kini rasanya ia merasa tak cukup. Ia masih tak puas. Mas, kamu harus balik dengan sehat loh. Ancamnya merengek. Tak malu ada banyak orang di sana. Dan Hamad juga tanpa malu memeluk Baby erat. Hanan pamit ke Ning Ningrum dan memintanya menjaga Buya dan ibu mereka. Perpisahan adik kakak itu tak begitu menyedihkan sebenarnya. Karena setelahnya Gus Hanan sempatnya berbisik di telinga Ning Ningrum. Dan perempuan itu terkekeh. Siap. Beres. Bisa diatur semuanya. Ucapnya sambil senyum-senyum. Semua sudah bergegas keluar. Dan mereka mengantar sampai ke parkiran. Gus Malik dan beberapa orang naik satu mobil yang Baby tebak adalah milik dirinya. Karena dia yang nyetir dan memang ini mobil bagus dengan kapasitas banyak. Jeti sisanya naik di mobil Gus Hanan, bersama Ustaz Hamad dan dua lainnya. Semua sudah masuk mobil, tinggal supir dan Sim punya mobil yang belum masuk. Gus Hanan sejak tadi berdiri di samping mobil yang sudah menyala dan AC dinyalakan itu, pandangan matanya tertuju pada Dijah, tatapan yang sulit diartikan. Terlalu kompleks untuk dijabarkan. Lalu sosok itu mendekati Dijah. Membuat Baby refleks mundur. Dia Jeti berdiri di samping Ning Ningrum. Saya serius tentang kemarin. Setelah masalah ini selesai, coba buka hati. Karena saya juga gak akan berhenti usaha. Saya ini tulus. Niat ibadah dan berumah tangga. Jeti tolong pertimbangkan dulu. Ucapnya dengan pandangan lurus dan penuh makna. Baby aja mau berbisik. Oh, so sweet. Tapi ya tahan. Rasanya dirinya mau koprol jungkir balik karena kegirangan. Tapi malu ditonton orang. Kini semua sudah masuk ke dalam mobil dan mobil itu melaju. Baby memeluk Dijah. Bukan karena masalah barusan, tapi karena dia yang ditinggal suami dan galau. Walau sudah dibekali handphone dan charger. Agar komunikasi tetap terjalin. Tapi tetap aja galau. Malah hari ini aku kuliah lagi. Keluh Baby. Sush. Udah. Ayo ke rumah aku dulu. Siapin barang kamu buat kuliah, Beb. Dijah juga. Siapin untuk mondoknya. Kalian pulang ke kamar aku hari ini. Sampai mereka semua pulang. Jah. Tolong dipertimbangkan ya. Kasihan dia. Menanti terlalu lama. Nanti bisa hilang rasa. Kasihan juga semua yang sudah terpendam. Ucapan itu sebenarnya menggoda. Karena Baby aja ketawa. Tapi Dijah dibuat diam 1000 bahasa. Hanya wajahnya saja yang memerah. Gak usah dipikir, dijalani aja. Gak ada yang bisa menilai seseorang itu pantas atau tidak. Semua sama di mata Allah. Hanya Allah yang berhak menilai siapa lebih mulia dari siapapun. Ada orang yang tak dikenal di bumi. Tapi dia masyhur di akhirat. Kita gak ada yang tahu. Seberapa mulianya orang lain. Husnuzon. Aku tahu Hanan serius sama kamu. Jadi tolong. Usaha dulu buka hati kamu. Hem. Tanya Ning Ningrum dengan lembut. Dijah hanya mengangguk pelan. Maafin saya ya Ning. Jadi kacau. Dan kompleks. Bukan kamu. Si Hanan aja yang lambat. Kalau dia duluan yang nikahin kamu. Kan kamu gak perlu begini. Tapi ya. Itu takdirnya begitu. Mungkin ada banyak faedahnya yang belum kita tahu sekarang, dan baru disadari di masa depan. Disyukuri aja. Pasti ada hikmahnya. Semuanya berjalan menuju rumah Pak Kiai. Khususnya ke kamar Ning Ningrum. Baby bersiap kuliah perdana. Dan Dijah masuk ke kelas diniyah pertamanya. Ning Ningrum bersiap untuk ngajar di kelas pertamanya. Semua sibuk. Dan untuk sepersekian jam mereka lupa, atas kecemasan mereka atas rombongan itu. Baby saja gak sadar. Kalau mata kuliah keduanya diisi oleh Kaido. Kok bisa ya? Ia gak mudeng juga sepanjang kuliah diajak ngobrol. Gak konek. Fisiknya di sini, tapi jiwanya di tempat lain. Galau kelas ekstrim.
Tiba di rumah Pak Kiai, Baby langsung ke dapur. Masa iya dia main numpang makan doang? Ia diberi uang oleh Hamad untuk jajan, pegangan harian dan makan. Tapi Ning Ningrum dan Bunyai berkeras. Kalau Baby dan Dijah makan di rumah ini, gratis karena mereka sudah dianggap anak sendiri. Itulah kenapa Baby pergi ke dapur. Tempat biasa Bunyai duduk dan ngupasin bawang karena iseng. Beliau gak mau nganggur. Dan mesti megang sebuah kerjaan, walau cuma ngupas-ngupas. Baby mencium takzim tangan Bunyai dan memberitahu kalau dia baru pulang kuliah. Ia juga bertanya di mana Ning Ningrum dan Dijah, yang ternyata belum pulang. Padahal ini sudah azan zuhur, ya palingan sih mereka sholat di pondok dulu baru kesini. Bunyai seneng. Kalau bisa begini terus aja. Jeti berasa punya banyak anak. Hehe. Ucap Bunyai yang girang karena Baby belagak seperti anaknya sendiri. Iya Bunyai. Tapi galau. Khawatir. Sama Mas Hamad dan yang lain. Gimana ya? Soalnya Baby pernah ke sana sendiri. Kayak gak masuk di akal gitu. Baby cuma bayangin apa aja resiko terburuk. Duh. Gak bisa bayangin deh. Keluhnya sendiri. Kalau gak mau khawatir dan kepikiran terus, ya jangan dipikir Beb. Kalau gak mau nangis mikirin suami ya jangan nangis. Ngerti gak? Si Bunyai malah guyon. Baby manggut aja biar cepat. Makan dulu nak. Jangan nunggu yang lain. Nanti kamu kelaparan. Gak perlu disuruh 2 kali. Baby langsung mengambil piring dan menyendok nasi. Masakan kali ini kok wow sekali. Dan dia langsung ngiler begitu membuka tudung saji. Pas banget malah ada banyak. Jadi dia bisa sedikit banyak ngambil lauknya. Wah. Ini kesukaan Baby Bunyai. Ambil yang banyak. Ningrum gak suka sama teri. Buya juga gak suka. Palingan Bunyai, kamu sama. Gak tahu tuh Dijah suka apa enggak. Jawaban itu membuat Baby semakin sumringah. Ah, indah kali. Dijah suka kok Bunyai. Lah terus Ning Ningrum sama Pak Kiai nanti makan apa Bunyai? Ada pencek terong sama perkedel. Ada dadar jagung juga. Itu pesenannya Buya. Lagi pengen terong aja. Ho. Ya kalau gitu Baby gas ini ya Bunyai. Hehehe. Lama gak makan kulit melinjo sama teri Medan. Malah pedesnya pas lagi. Wuyen naak banget ini mah Bunyai. Pujinya. Belajar masak kayak gitu. Biar bisa masakin suami nanti. Siap Bunyai. Masalahnya Mas Hamad kalau Baby yang makan kayak kurang selera gitu Bunyai. Agak mengerenyit kalau nela nasinya. Kan aneh. Keluh Baby polos. Bunyai malah cekikikan. Ya nanti jago dengan sendirinya. Sekarang sedang dalam masa perjuangan itu. Suamimu. Bakda zuhur. Barulah Ning Ningrum dan Dijah datang. Keduanya ganti baju. Ya Dijah bawa sebuah tentengan dan meletakkannya di kasur. Jeti itu baju gantinya dan beberapa kitabnya yang mau ia pelajari. Dijah mandi terlebih dahulu, baru Ning Ningrum. Dan keduanya makan siang. Kalau begini rasanya Baby punya 2 saudara perempuan saja. Mengasyikkan. Seru. Sama seperti apa kata Bunyai. Menyenangkan kalau ramai. Walau ada rasa khawatir bersembunyi di seluk hatinya. Tadi aku dapat SMS dari Hanan. Mereka sudah sampai. Pesannya adalah, jangan telepon, kalau ada perlu SMS aja. Gitu. Plus, mereka akan telepon kalau memungkinkan. Jadi kalau bisa nggak usah telepon. Kayaknya pesan ini untuk kamu deh Beb. Secara yang paling bucin kamu di sini. Ucap Ning Ningrum lalu minum air putih. Baby hanya bisa mengangguk lemas. Ya dia harus tahan seminggu gak bucin-bucinan. Walau dikata Mas Hamad itu kaku dan ngeselin, gak romantis. Tapi dia itu sosok yang kokoh dan luar biasa sabar dalam menghadapi melenye-melenyenya Baby dan galaunya bocil satu itu. Bisa sabar dan mendengarkan. Itu kan sudah luar biasa. Jah. Terus kamu gimana tuh? Ampe bengek. Ledek Baby. Dijah mendelik. Mungkin karena di sana ada Bunyai. Jadi Dijah melotot seperti itu. Bunyai. Kalau punya mantu modelan Dijah, gimana pendapatnya? Tanya Ning Ningrum terang-terangan. Ya alhamdulillah. Senang sekali kalau benar kejadian. Ucapan Ning Ningrum itu membuat Baby bersorak.
Syusyaah cuiit. Ngeselin banget emang. Sampai Dijah rasanya mau jitak tapi ya tahan. Temannya yang satu ini memang kadang suka absurd tingkat dewa. Sudah ah. Jangan bahas ini di sini. Gak pantas. Mereka semua sedang berjuang. Masa kita bahas beginian sih? Kayak gak ilok. Gak pantas banget. Bisik Dijah pelan. Ia memastikan bisikan ini hanya didengar ketiganya saja. Karena posisi Bunyai yang memang agak jauh. Lah, Gus Hanannya yang bilang. Baby berdeham dan memberatkan suaranya biar mirip-mirip dengan Gus Hanan. Kamu sepulang dari sini. Pertimbangkan. Saya akan mendekati kamu dengan cara halal. Buka hati kamu untukku karena aku mau ngebut ugal-ugalan. Ucapan itu membuat Ning Ningrum sampai jatuh ke lantai lutut duluan. Nyikik tertahan. Dijah menggeleng dan melotot tapi akhirnya ketawa juga. Kelakuan tiga perempuan itu tak luput dari perhatian Bunyai. Sosok itu mendatangi mereka dengan senyuman lebar. Senang rasanya melihat kamu bisa ceria Ningrum. Semoga Ningrum dan Dijah cepat ketemu jodohnya dan bisa menyenangkan dunia dan akhiratnya. Itu tulus. Dari dalam hati Umi. Dijah dan Baby panggil Umi saja gak apa kok. Ya, anggap saja ibu sendiri. Makasih Umi, lama Baby gak manggil kata itu. Ucapnya jujur. Ada kabar apa dari Hanan? Sudah sampai nih, baru aja. Katanya jangan telepon. Pesannya sih gitu aja. Gak tahu lagi Ningrum. Ya hei. Semoga semua dikasih selamat dan sehat afiat. Mereka akhirnya berpindah ke ruangan lain. Ke dalam kamar Ningrum lebih tepatnya. Lanjut ngobrol di sana. Dan kembali santai di bawah ranjang. Ada karpet tebal. Dan mereka duduk santai di sana. Ning. Gak nyangka bisa begini ya. Padahal dulu kirain Ningrum ini ketus dan galak. Seloroh Baby. Saya juga gak nyangka. Lebih gak nyangka aja. Saya jadi positif thinking sama kamu sejak ketemu di aman aja. Ternyata kamu gak nyebelin. Gak seperti muka kamu yang overallnya berteriak ngeselin. Hehe. Lah. Masa muka saya ngeselin? Muka imut-imut begini masa dibilang ngeselin sih? Mas Hamad aja bilang aku itu imut. Amit ya Beb. Gimana kuliah kamu hari ini? Tanya Dijah dengan santai. Ya biasa aja. Lebih tepatnya gak konsen blas. Padahal aku ditanyain beberapa orang. Tapi gak konek kayaknya. Untungnya mereka gak mempertanyakan aku yang aneh. Bingung juga jawabnya. Teman kamu semuanya. Gak tahu kamu udah nikah Beb. Baby menggeleng. Ya gak enak aja Ning. Nanti Jeti beda gitu. Hehehe, Mas Hamad untungnya gak masalah. Asal aku gak deket sama cowok lain aja. Kalau ketahuan. Aduh. Ampun Gusti. Cowok kanebo kering kalau cemburu ampun-ampunan rasanya. Keluh Baby dan membuat Ningrum dan Dijah tersenyum getir. Bersyukur ada yang cemburu. Gak kayak kita nih. Gak ada yang cemburuin. Ucapan Ningrum itu membuat Baby kembali normal. Sadar. Dia berlebihan. Maaf ya Ning. Gak maksud. Ya, sama Dijah enggak. Dia mah udah biasa. Tapi, maaf ya Jah. Dijah hanya mengangguk. Tapi bisa jadi sebentar lagi Dijah gak akan sendirian dong. Kalau misi ini sukses, akan ada perhelatan besar di sini. Ledek Ningrum. Duh. Ning jangan mulai lagi ah. Serem aku bayanginnya. Keluh Dijah dengan wajah merah padam. Jangan dibayangin. Tapi dinikmatin aja Jah. Balas Ningrum lagi sambil cekikikan. Oh ya Ning. Apa benar itu? Kalau Gus Malik ada atau pernah ada sejarah sama Ning? Tanya Baby kepo. Jiwa-jiwa biang gosipnya yang sudah luruh karena diceramahin Pak Su, kembali menggelora. Kamu ini. Apaan sih? Gak ada ya? Kamu tuh. Yang Jeti incarannya Gus Malik. Dulu dia ngejar kamu kan? Sebelum dia nikah sama istrinya yang meninggal itu. Enggak Ning. Maksudnya. Kenapa Ning gak sama beliau aja? Gitu. Saya gak mau sama dia. Bukannya sombong. Tapi beda cara pikir. Kayak dia di utara dan aku mikirnya ke selatan. Beda arah. Gak akan bisa nyatu. Yang ada pelan aja terus. Gak deh.
Aku mau adem-adem aja. Gitu. Jadi karena beda pemikiran gitu ya, Ning. Wah, hebat Ning sih. Aku sama Mas Hamad beda mikir. Beda kapasitas otak ya hajar bay. Ya gimana lagi? Udah kadung nikah. Rezeki kamu. Dapat Hamad. Dia itu incaran banyak umat. Balasan Ning Ningrum itu membuat Dijah dan Baby duduk lebih tegak. Siapa aja yang naksir dia Mang Ning? Tanya Dijah kepo dan iseng bercampur jadi satu. Aku salah satunya. Hahaha. Tapi ya banyak juga yang lain kok. Di sini ada ratusan. Walau secara tampilan Hanan lebih ganteng dan baik, Hamad itu harismatik. Ketus tapi bikin orang kepengen dapat perhatiannya gitu. Ya gitu deh. Efek cowok dingin pesonanya sulit dijabarkan. Tapi tenang aja, Beb. Saya bukan tipe pelakor ya. Nauzubillah deh. Dulu. Ini dulu banget. Baby mengangguk. Baru 2 hari saja. Baby sudah dilanda rindu yang luar biasa besar. Plus ia tak bisa menelepon suaminya, mendengar suaranya. Dan dia galau tingkat tinggi dan pelajaran pun gak terlalu bisa nembus ke kepalanya. Dia seperti orang yang ada di kelas tapi gak connect sama sekali. Baru setelah pulang, ia bisa lemas dan mengeluarkan kegalauannya kepada Dijah dan Ning Ninglung. Plus sejauh ini hanya ada kabar lewat SMS, karena Gus Hanan gak mau dihubungi. Hamad juga gak aktif. Sejauh ini kabar yang didapat hanya mereka sehat afiat. Hui, mana bisa aku tahan kalau begini coba. Gak ketemu. Gak dengar suaranya. Mana sanggup aku Ning. Jah. Galau yang menyiksa ini namanya. Sabar Beb, namanya ini ujian Beb. Baru begini aja udah ngeluh. Ucap Dijah cuek. Dia sedang mengartikan kitab di depan Ning Ningrung. Katanya biar gak kena omel lagi sama Ning Melati. Sejauh ini memang Dijah langganan dapat hukuman dari perempuan itu. Sensi tingkat tinggi. Rindu serindu-rindunya Aa. Baby bisa-bisanya nyanyi. Pilu sepilu-pilunya Aa. Ning Ningrum menggeleng. Kelakuan banget. Nanti ke rumah temanku aja yuk. Para ustazah itu sedang butuh hiburan juga. Kamu Beb. Biar gak kebanyakan nganggur dan galau. Mending ke sana aja. Sambil belajar kasidah. Kamu juga Jah. Coba deh kalian belajar. Kali aja bisa lebih jago dari si Ruby itu. Aduh. Ampun. Kadang suka malu sendiri. Kalau nyengkok dia berlebihan. Keluh Ning Ningrum dan Baby dibuatnya kaget. Dikiranya memang harus begitu. Ternyata berlebihan ya. Apa sih katanya Gus Hanan? Kenapa dia doang yang ngabarin? Mas Hamadku kemana? Kok gak ada kabar sih? Ya gak tahu Beb. Biarin aja kenapa. Biar mereka menjadi diri mereka sendiri. Gak usah dikontrol berlebihan. Yang jelas mereka kerja keras demi membebaskan desa itu dari pengaruh sihir yang aneh-aneh. Tapi yang namanya rindu Ning. Bikir syair gih. Kali jadi bestseller lagunya. Nanti sekalian ke sana. Ke tempat temanku itu. Biar kamu dengar cerita pengalaman mereka. Dan bagaimana mereka jadi naksir sama Hamad. Kali aja bisa mengobati rindu kamu itu. Baby lemas. Kayaknya gak akan ngobatin deh. Hanya pelukan hangat dan ciuman mesra yang bisa bikin sembuh kangen kelas wahid ini. Plak. Ia dapat lemparan bantal dari 2 orang sekaligus. Embok ya sedikit pengertian, ngomong pelukan. Ciuman segala. Gak nyadar ngomong siapa. Omel Dijah. Lah. Makanya nikah Hujah. Biar bisa ngerasain ciuman mesra dan pelukan hangat. Biar kamu tak lagi membeku di dinginnya malam. Woli.